Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya Muhammad Arbania SLM. Kali ini kita akan bahas kasus tentang hak cipta ya. Foto untuk tujuan brosur dan iklan tanpa izin, PT Siloam Hospital dihukum Rp 200 juta ya. Saya sendiri adalah pendiri pada Arbanian Partners ya. Kasus ini menarik, kenapa kasus ini menarik ya? Karena menjadi banyak rujukan atau referensi ya untuk kasus-kasus serupa. Jadi difoto, kemudian tiba-tiba fotonya jadi untuk tujuan komersial ya. Jadi itu banyak rujukan. Kemudian yang kedua juga kenapa menarik karena gugatannya dikabulkan ya, karena gugatan dikabulkan. Kemudian juga ada uang paksa juga. Majelis hakim menyatakan memutuskan untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini putusannya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 10 HKI Hak Cipta 2014 ya. Jadi 2014 pada tingkat pengadilan niaga di Surabaya ya. Jadi hanya ada 5 pengadilan niaga di Indonesia, salah satunya adalah di Surabaya. Kemudian pada tanggal 13 April 2015 ya putusannya, registrenya adalah 2014. Junto putusan nomor 626 kasasi itu ya, Perdata Khusus HKI 2016. Jadi tergugat tidak terima dengan putusan majelis hakim, kemudian melakukan upaya hukum kasasi ya. Jadi langsung dari pengadilan niaga ya Surabaya kemudian langsung ke kasasi, tidak ada banding ya. Oke, ini putusannya. Ini putusan sebelah kiri adalah putusan pada Pengadilan Niaga Surabaya. Putusan sebelah kanan adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung ya Republik Indonesia. Sebelah kiri coba kita lihat selaku penggugatnya adalah Dr. Arnold Bobi Suhartono ya. Oke. Kemudian selaku tergugatnya adalah PT Siloam International Hospitals Tbk ya. Atau biasa disebut dengan Siloam Hospitals. Tempatnya adalah di Surabaya. Oke. Kemudian pada kasasi tidak terima Siloam yang menjadi mohon kasasi ya dahulu tergugat. Jadi Dr. Arnold sebagai termohon kasasi. Oke, selanjutnya posisinya duduk perkaranya bahwa penggugat telah bekerja pada Siloam International Hospital ya pada tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 ya. Tetapi faktanya penggugat ini dokter itu tadi tetap bekerja ya hingga akhir Maret 2014. Ini dulu faktanya ya. Kemudian posisi penggugat ya Dr. Arnold tadi pada saat bekerja di tergugat Siloam adalah sebagai tenaga kesehatan ya, yaitu resident medical officer. Adapun job description dari penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien serta bertugas di pelayanan darurat sesuai dengan daftar yang dibuat oleh tergugat. Oke ya. Nah selanjutnya ini ya pada atau sekitar Desember 2011 penggugat dipotret. Jadi Dr. Arnold dipotret. Yang disuruh oleh perusahaan deh, jadi PT Siloam yang berlokasi di rumah sakit milik tergugat. Pada saat itu tidak ada sama sekali penjelasan. Jadi ini kata kuncinya, tidak ada sama sekali penjelasan mengenai tujuan pemotretan itu. Oke, selanjutnya pada awal Februari tahun 2012, jadi sekitar Januari, Februari ya, Desember, Januari, Februari 2 bulan kemudian, tanpa sepengetahuan dari Dr. Arnold ya, rumah sakit Siloam menggunakan potret dari penggugat untuk sarana promosi berupa brosur. Jadi gambar dokter itu di brosur dan memasukkan layanan kesehatan rumah sakit milik tergugat ya. Kemudian yang kedua adalah selain brosur itu tadi juga potret itu tadi ya, foto itu tadi digunakan sebagai iklan yang telah dimuat pada harian Jawa Pos pada tanggal 16 April 2012 ya. Dengan judulnya adalah Emergency dan Trauma Center terbaik ya. Oke. Sini kita lihat bahwa penggugat oleh tergugat untuk tujuan komersial yang dimuat di harian Jawa tersebut dilakukan oleh tergugat tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat ya. Jadi nggak ada izin. Kata kuncinya dari nggak ada izin.
Nah, apa yang dilanggar menurut penggugat adalah penggugat mendalilkan bahwa tindakan tergugat tersebut telah melanggar pasal 12 ayat 1 ya Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame ya, atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Nah, ini dalil pelanggaran dari tergugat ya. Oke, selanjutnya penggugat telah mengirimkan surat teguran. Jadi somasi sudah ya, somasi 1, somasi 2 kepada tergugat yang isinya penggugat meminta hak ekonominya. Jadi ada moral dan ekonomi. Jadi penggugat minta hak ekonomi dong. Karena apa? Karena fotonya digunakan untuk brosur dan iklan ya secara komersial. Penggugat minta sebesar 8 miliar rupiah ya. Oke, baiklah. Kemudian apa respon dari tergugat? Respon tergugat mengeluarkan internal memorandum, yaitu penarikan brosur emergency dan trauma center ya, serta rapid respon mobile hospital ya, yang dua brosur tersebut memuat potret penggugat. Jadi ditarik nih brosur-brosur yang ada foto penggugat. Kemudian pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian ya. Jadi ini dalil bahwa pemegang hak cipta itu kalau dirugikan secara ekonomi boleh ya menuntut ganti kerugian. Kemudian di sini selanjutnya adalah penggugatnya Dr. Arnold ini menuntut kerugian sebesar 375.229.125. Ini menariknya. Dari mana angka ini sebetulnya dapatnya? Secara material. Kemudian secara imaterial kepada tergugat sebesar 8 miliar rupiah ya. Sebagaimana somasi 1, somasi 2, dan somasi 3. Kemudian perhitungannya seperti ini kata penggugat. Jadi tuntutan itu kan mesti dirincikan. Nah, dari mana sebetulnya angka itu? Itu dari pendapatan kamar saja kata penggugat. Apabila 100% terisi, maka mendapatkan sekitar 68 juta per hari ya. Oke, sekitar 68 juta per hari. Kemudian penghitungan masa kerja perolehan pendapatan yang diperoleh tergugat selama 2 tahun adalah 68 juta kali 2 tahun kali 365 hari ya. Itu adalah 50 miliar ya. Jadi 50 miliar. Oke. Jadi 50 miliar. Sekitar 50 miliar. Masih senyum aja ya. Ini angka saja ya. Tapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi adalah 75%. Jadi tidak 100% tetapi 75% ya. Dengan demikian tergugat memperoleh pendapatan sebesar 37 miliar ya, sekitar 37 miliar. Oleh karena itu adalah hal wajar apabila penggugat meminta haknya sebesar 1%. Jadi 1% dari 75% keterisian kamar ya selama 2 tahun itu adalah 37 miliar, 1%-nya adalah 375 juta ya, sekitar itu. Maka itulah angka itu berasal. Itu belum lagi benefit keuntungan yang didapatkan dari jasa lainnya, yaitu baru kamar saja ya. Oke, baiklah. Kemudian penggugat juga mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan untuk meletakkan sita jaminan. Jadi kenapa sih sita jaminan ya? Supaya ada yang bisa dieksekusi ya. Seluruh harta benda milik tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya ini. Oke. Nah, ini standar saja. Kemudian penggugat juga menghadirkan bukti-bukti ya. Penggugat 1 sampai penggugat 9. Di bukti P1 sampai dengan P9. Kemudian saksi-saksi juga dihadirkan. Saksi Ronald Pascal ini adalah sebagai dokter juga di ruang UGD pada saat pemotretan, pada saat kejadian ya. Beliau juga dipotret ya. Kemudian menerangkan pemotretan pada 2012. Begitu juga Yoga Ambadi dan Yuda saksi fakta ya. Jadi menerangkan peristiwa. Oke.
Kemudian selanjutnya ini permohonannya, petitumnya adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi majelis hakim yang mulia, tolong dikabulkan seluruhnya ya. Jadi seluruhnya saja dulu. Pokoknya perdata itu minta saja seluruhnya. Seberapa banyak seluruhnya? Oke. Kemudian menyatakan tergugat melanggar pasal 12 ayat 1. Oke, tergugat melanggar pasal 12 ayat 1. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 375 juta rupiah ya, sekitar itu. Kemudian kerugian material sebesar 8 miliar rupiah. Kemudian yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar 1 juta rupiah ya, setiap hari ya, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Kemudian nomor 5, nyatakan sah dan berharga atas sita jaminan itu tadi, yaitu tanah dan bangunan ya di Jalan Raya Gobeng nomor 70 Surabaya. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ya, ini juga standar petitum, standar permohonan ya. Kemudian nomor 7, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Oke. Kemudian ini yang juga penting ya, ini apabila majelis hakim memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ya. Jadi apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain ya, kita akan lihat bahwa majelis memang memiliki pertimbangan lainnya. Itu menariknya perkara ini. Kita akan lihat setelah ini ya. Kemudian ini jawaban tergugat ya dalam eksepsi, eksepsi mengenai gugatan kurang pihak ya. Jadi eksepsinya ya, eksepsi itu kan adalah yang tidak jawaban-jawaban atau bantahan-bantahan yang tidak terkait dengan pokok perkara ya, tetapi formal ya. Pihaknya kurang. Kenapa pihaknya kurang? Mestinya kan ada di dalam potret ada pihak lain, yaitu karyawan yang lain juga dipotret ya, dan pemotret jadinya tukang foto ya. Oke, fotografer lah, tidak diikutsertakan sebagai pihak. Jadi dianggap didalilkan kurang pihak ya, didalilkan kurang pihak. Kemudian yang kedua, eksepsi mengenai gugatan kabur tidak jelas, tidak terang, atau isinya gelap ya. Jadi gelap saya. Pokoknya gelap ya. Kenapa gelap? Karena tidak menguraikan iklan di harian Jawa Pos dengan jelas, kata tergugat ya. Kemudian tidak merincikan tuntutan penggantian biaya material dan imaterial secara jelas ya. Jadi tergugat masih menganggap bahwa tuntutan kerugian itu tidak dijelaskan secara material maupun tidak secara rinci ya. Oke, ini mesti secara rinci, jadi tidak ada secara rinci. Oke, selanjutnya ini dalam pokok perkara ya. Dalam pokok perkara kata si tergugat mulai bekerja pada 1 Februari 2011, statusnya masih karyawan sampai 26 April 2014 ya. Kemudian pekerjaan terakhir di RS Siloam Surabaya adalah sebagai dokter pelaksana di klinik perusahaan gas negara ya. Jadi bukan sebagai dokter jaga alias RMO ya. Jadi sebagaimana didalilkan oleh penggugat ya. Jadi tidak benar nih dalil penggugat nih. Kemudian apalagi bahwa berdasarkan perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerjanya nomor 163 HSB strip HR ya, garis miring 22 garis miring 2011 tertanggal 1 Februari 2011 dalam klausul nomor 3 ya. Jadi memang saya kutip seperti ini. Pihak kedua bersedia untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Surabaya ya. Jadi itu klausulnya ya. Jadi kemudian selanjutnya berdasarkan peraturan perusahaan tergugat. Jadi selanjutnya peraturan perusahaan tergugat ya yang berlaku untuk periode 2009 sampai dengan 2011 sampai dengan 2013 ya, jadi 2 tahun sekali ini. Yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya pasal 17 menyebutkan sebagai berikut. Ini bantahan pokoknya ya, intinya itu sebenarnya di sini. Tinggal kenapa kata tergugat, karena segala bentuk barang ya, pasal 17 itu menyatakan segala bentuk barang baik yang kasat mata ataupun tidak ya. Jadi kasat mata ataupun tidak. Oke. Jasa, sistem, prosedur berwujud atau tidak berwujud ya, ini ya, kasat mata atau tidak, ini berwujud ataupun tidak ya. Oke. Jasa, sistem, prosedur dan lain-lainnya yang diciptakan atau hasil perubahan modifikasi dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja di perusahaan, dan ini yang paling penting, dan terkait dengan hak ciptanya
dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan yang memiliki hak cipta ini. Jadi sudah ada peraturan perusahaan sebetulnya. Nah, ini menariknya juga majelis hakim memiliki pertimbangan yang sangat spesifik terhadap ini ya. Bagaimana undang-undang hak cipta di satu sisi, kemudian bagaimana peraturan perusahaan di sisi lainnya ya. Oke, kemudian berdasarkan undang-undang hak cipta juga uh, tahun 2002 ya. Kenapa kata tergugat tahun 2002? Karena kejadian atau peristiwanya itu sekitar Desember 2011 ya, dan sampai dengan Februari 2012. Jadi undang-undang yang berlaku adalah undang-undang 2002, bukan undang-undang 2014 hak cipta ya. Apa kata tergugat ya? Kata tergugat adalah hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Jadi itu bisa beralih sebab-sebab lain. Kenapa? Karena ada peraturan perusahaan. Itu dalil yang juga memiliki posisi yang kuat sebetulnya ya, dari tergugat. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini bukti yang dihadirkan adalah bukti T1, kemudian bukti sampai dengan T14. T itu kan artinya adalah tergugat 1 dan T14. Yang menariknya juga slip gaji dari penggugat di apa juga dihadirkan juga, dibuktikan juga ya, di bawah juga slip gajinya. Sebagai bukti T13 gajinya adalah sekitar 2,4 juta. Oke, kemudian ini tahun 2014 ya, sekarang sudah 7 tahun lebih. Oke, sudah sekitar 7 tahun. Oke, kemudian saksi-saksinya adalah Atik ini dan saksi Nita ini adalah karyawan di Siloam Hospital. Kemudian ada ahli Ibu Selvi Sinaga ya, jadi beliau adalah ahli dalam bidang kekayaan intelektual. Beliau menyatakan begini ya, jika seseorang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan, maka terkait masalah hak cipta menjadi milik instansi perusahaan tersebut ya. Jadi beliau menguatkan dalil-dalilnya dari tergugat ya. Oke, sah saja. Namanya juga pendapat. Kemudian ini pertimbangan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakimnya juga sangat menarik ya, sangat menarik. Bahwa terhadap keberatan tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2014, maka penggunaan dasar hukum rujukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tidak dapat dipersalahkan. Kenapa tidak dapat dipersalahkan? Kata majelis hakim. Namun demikian, jika pendekatan penyelesaian permasalahan menggunakan penggunaan potret tanpa izin dari penggugat menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang cipta, karena peristiwa perkara akuo ini ya terjadi tahun 2012, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Jadi tidak ada perbedaan prinsipil. Oleh karena itu keberatan tergugat tentang hal tersebut dikesampingkan ya. Jadi keberatan tergugat penggunaan undang-undang mana nih yang berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena peristiwanya akhir 2011 ya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2014, ataukah Undang-Undang terbaru, Undang-Undang Nomor 2014 ya. Oke. Selanjutnya ini bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa pemotretan penggugat yang dilakukan oleh seorang fotografer atau perusahaan tergugat yang hasilnya dipakai sebagai brosur ya, dan iklan promosi Siloam Hospital di harian Jawa Pos tanggal 16 April 2012 dengan judul Emergency dan Trauma Center terbaik tanpa seizin penggugat. Jadi itu tanpa seizin penggugat ya. Oke, ini pertimbangan. Kemudian selanjutnya, apakah pemasangan potret penggugat dalam brosur dan iklan tersebut tanpa izin penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang hak cipta? Nah, ini pertanyaan dari majelis hakim ya. Kemudian jawab majelis hakim adalah iya. Dengan mempertimbangkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan sebagai berikut ya. Ayat 1-nya, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Jadi ini pandangan majelis hakim ya. Kemudian bagaimana dengan peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan bersifat umum ya, sedangkan izin pemotretan untuk kepentingan komersial adalah hak yang bersifat khusus. Inilah pertimbangan yang sangat-sangat ini ya, sangat jeli sekali majelis hakimnya
bagaimana nih tengah-tengah antara undang-undang hak cipta dan peraturan perusahaan. Kata majelis, peraturan perusahaan itu bersifat umum, sedangkan izin pemotretan untuk kepentingan komersil adalah hak yang bersifat khusus ya. Maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dan berhak menuntut ganti kerugian. Jadi ini pertimbangan majelis hakim. Kemudian selanjutnya menimbang bahwa terhadap nomor 3 tuntutan kerugian tadi, kerugian material sebesar Rp 375 juta ini, kemudian di materialnya sebesar 8 miliar, majelis hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti tergugat telah menggunakan potret penggugat untuk brosur dan iklan ya. Jadi sudah terbukti itu tadi, kemudian penggugat untuk pembuatan brosur dan iklan tergugat untuk tujuan komersial tanpa izin dari penggugat, dan Undang-Undang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang cipta, atau pemilik hak terkait ya. Maka tuntutan tentang ganti kerugian tersebut patut dikabulkan, namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan asas kepatutan dan keadilan ya. Jadi berpedoman pada kondisi sosial ekonomi penggugat dan tergugat ya. Jadi inilah tadi permohonan ex aequo et bono itu ya, majelis hakim mohon putusan yang seadil-adilnya ya. Jadi majelis hakim mempertimbangkan lain nih, jadi berdasarkan asas kepatutan dan keadilan ya. Memang majelis hakimnya ini oke ya. Kemudian menimbang bahwa dengan berdasarkan diri pada kondisi sosial ekonomi penggugat yang berprofesi sebagai seorang dokter dan sudah dikenal di lingkungan rumah sakit Siloam ya, sudah lama mengabdi untuk kemajuan kepentingan tergugat. Sementara itu, tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup dikenal di lingkungan masyarakat Surabaya seharusnya memberikan perlindungan hak-hak karyawannya. Oleh karena itu, ya, berpedoman pada gaji yang diterima penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.400.000 ya, sekitar itu, dan lamanya penggugat mengabdi untuk kepentingan tergugat sudah berjalan selama 3 tahun. Maka majelis hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi penggugat adalah sebesar Rp200 juta ya. Jadi ini pertimbangan majelis hakim berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan. Oke. Baiklah. Kerugian materialnya ditolak ya. Oke. Selanjutnya bahwa terhadap petitum nomor 4 ya, menghukum tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan sebesar Rp1 juta per hari ya, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis hakim juga mempertimbangkan tersendiri ya. Agar apa? Agar pelaksanaan pembayaran ganti rugi sesegera mungkin dilaksanakan tergugat dan tidak mengulur waktu pembayarannya, dan penggugat secepatnya dapat menerima pembayaran ganti rugi adalah beralasan untuk dikabulkan. Jadi majelis hakim menentukan besarnya uang paksa duang som itu tadi adalah dengan patut dan adil ya, dihukum sebesar Rp500.000 setiap harinya ya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi terus terang ini kasus ini sangat menarik karena duang somnya juga, uang paksanya juga dikabulkan ya. Kemudian selanjutnya ini sita jaminannya tadi tidak dikabulkan ya. Kemudian ini mengadili ya, sebelah kiri mengadili, menolak eksepsi tergugat seluruhnya, mengabulkan dalam perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian ya, nyatakan tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200 juta ya. Kemudian menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp500.000 setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap kemudian menghukum tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir ya. Sebesar Rp sekitar Rp1 juta ya. Kemudian menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Kemudian apa yang terjadi adalah Siloam tidak menerima putusan majelis hakim ini ya. Karena atas dasar itu juga tadi ada peraturan perusahaan ya, ada
saksi-saksi ahli juga yang menguatkan. Jadi kemudian PT Silom mengajukan kasasi ya, kasasi di Mahkamah Agung. Jadi pengadilan niaga sekali lagi tidak ada banding. Jadi dari pengadilan niaga langsung ke kasasi ya, ke Mahkamah Agung. Jadi oke. Kemudian isinya sama, isinya ada perubahan sedikit ya, ada perubahan sedikit, yaitu mengadili menolak permohonan kasasi dan permohonan kasasi dari permohonan kasasi PT Silom International Hospital Tbk tersebut. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki amar putusan pengadilan niaga. Jadi amar putusannya diperbaiki oleh majelis kasasi ya di Mahkamah Agung, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagiannya, menyatakan tergugat melakukan pelanggaran pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200 juta rupiah. Keempat, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum pemohon kasasi tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016. Jadi majelis hakim pada tingkat kasasi itu menolak untuk menjatuhkan uang paksa ya, atau uang som yang Rp500.000 per hari itu tadi. Oke, inilah perkara yang sangat menarik ya. Jadi perkara ini sampai dengan sekarang masih jadi referensi apabila difoto, kemudian fotonya digunakan untuk kepentingan komersial. Inilah ininya ya, pelajaran yang bisa dipetik dari perkara ini, bahwa mesti harus ada izin, dan izinnya menurut undang-undang secara tertulis lagi ya. Oke. Kemudian ini tadi ya gugatannya dikabulkan, kemudian juga yang menarik ada uang paksanya. Oke, ya, saya kira cukup clear ya buat kawan-kawan untuk mengambil pelajaran dari perkara ini. Kemudian terima kasih ya dari saya Muhammad Arfani SLM. Kemudian silahkan komen ya. Kemudian kalau ada komen, kalau ada masukan, kalau ada apa saja ya pertanyaan, diskusi, kemudian juga tolong subscribe-nya ya. Tolong subscribe-nya. Nantikan video-video selanjutnya setelah ini ya. Boleh request kasusnya dia menarik nih, tolong diulas dong, boleh juga ya. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan jaga kesehatan ya, karena jaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak, pakai masker ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.